Ya, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa kepada kita masing-masing dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kelas. Sebelum mulai pembelajaran siang hari ini, alangkah baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing, dimulai. Doa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Maha Esa pada kesempatan siang hari ini. Selepas kita melaksanakan penilaian tengah semester, pada siang hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran lanjutan dari materi statistika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Baik, sebelum kita mulai, ada yang tidak masuk? Kelas? Masuk semua? Masuk semua, alhamdulillah ya. Semuanya pada puasa? Ada. Yang mudah-mudahan yang non muslim bisa toleransi ya. Ada yang ada? Oh, ya. Baik. Tadi saya sudah memberikan materi pembelajaran, sudah share di grup. Betul? Ada materi tentang data Bitalia. Dan kalian sebelumnya sudah Bapak kelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing, terdiri dari 9 kelompok. Ya, coba kelompok 3 angkat tangan. Oke. Kelompok 5 angkat tangan. Kelompok 9 angkat tangan. Kelompok 1 angkat tangan. Oke, baik. Artinya kalian sudah tahu posisi kelompok masing-masing. Oke, selanjutnya untuk 5 menit pertama, silakan kalian simak materi yang sudah saya share pada grup WA. Oke, silakan kalian simak, kemudian diskusikan dengan teman kelompoknya, kemudian kalian buat mind mapping, peta konsep dari slide-slide yang ada pada PowerPoint tersebut. Ya, ingat, mind mapping ini bentukannya bukan paragraf, bukan membuat paragraf 1, 2, 3, tapi membuat peta konsep. Ambil materi pentingnya dan kalian diskusikan dengan teman kelompok. Setelah itu akan kita sharing satu sama lainnya. Nanti random kelompok mana yang akan mempresentasikan terlebih dahulu dengan tata aturan yang saya buat nanti. Bisa dipahami? Oke.
hari berapa aja? Baik, kita sudah 20 menit. Kalian berdiskusi dan kalian mencari isi dari materi pembelajaran hari ini. Silakan untuk perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Mulai dari kelompok 6. Silakan perwakilan kelompok 6 apa yang diperoleh. Silakan yang keras suaranya. Apa yang diperoleh? Ya, lihat definisi dari data bivariat. Iya, jadi data bivariat ini terbagi menjadi dua ya kalau kamu ya. Ada data independen, ada variabel independen dan ada variabel dependen. Oke, gue sampai sini ya. Oke, baik, kelompok selanjutnya, kelompok 3 sudah sampai di mana? Ayo. Sama dengan kelompok 6, baru sampai menentukan data bivariat terbagi menjadi 2. Oke, ada kelompok yang sudah lebih daripada ini, angkat tangan. Ya, kelompok 9 sudah sampai di mana? Sudah sampai di contoh, seperti apa contohnya? Ini kan ada variabel independen ya. Ya. Independen ini kan variabelnya yang mengalami variabel lain. Ya. Contohnya itu kayak di musim hujan yang terus. Kemudian akibatnya dengan curah hujan yang tinggi ini menyebabkan penurunan jumlah makanan yang bisa dibeli. Oke, ada contoh yang lain? Kemudian dengan tinggi curah hujan, kemampuan penjualan payung itu kan meningkat. Ya, sehingga kenaikan harga. Sehingga akan ada kenaikan harga. Ya, jadi buat kamu variabel independen seperti apa? Jadi saya sih ya sesuai dengan definisi di sini. Variabel independen itu mempengaruhi variabel lain. Variabel yang oke, tepuk tangan untuk kelompok 9. Ada lagi yang lebih jauh daripada kelompok 9. Ada lagi? Kelompok 1? Masih sama. Ada lagi? Tadi kita sudah diskusi. Ya, sekali lagi, berikan aplaus untuk kelompok 9. Membedakan apa itu variabel independen dan variabel dependen dengan sangat baik. Untuk kelompok yang lain harus lebih ditingkatkan lagi dalam hal pemahaman dalam membuat mind mapping. Contoh mind mapping dari materi yang sudah saya berikan total 17 slide hanya sampai di sini. Ya, ini namanya pemetaan. Jadi tidak semua materi pada slide yang saya berikan itu dicatat. Intinya adalah materi data bivariat. Apa itu data bivariat? Data yang terdiri dari dua variabel numerikal. Ingat, berapa? Dua variabel. Numerikal, number, artinya angka, bukan kategorikal. Di data yang berbentuk data kuantitatif, berbentuk angka. Yang pertama adalah variabel independen. Yang kedua adalah variabel dependen. Apa itu variabel independen? Tadi dikatakan bahwa variabel independen variabel yang mempengaruhi, sedangkan variabel dependen variabel yang dipengaruhi. Atau lebih gampang kita mengatakan bahwa independen adalah variabel bebas, kemudian dependen variabel yang terikat. Ini bebasnya mempengaruhi dari variabel dependen atau disasosiasi. Ada sebab, ada akibat. Ini sebabnya independen, akibatnya adalah dependen. Contoh seperti ini. Intensitas hujan. Musim hujan dibandingkan dengan musim kemarau ini akan berpengaruh terhadap atau mengakibatkan, ya, mempengaruhi atau mengakibatkan apa? Penjualan payung. Pada musim hujan
payung meningkat atau berkurang? Meningkat. Jadi trennya positif. Gitu ya? Positif. Oke, next. Harga barang. Contoh pada saat ini di bulan puasa, harga barang itu naik atau turun? Naik. Pada harga barang naik, maka mengakibatkan apa? Daya beli berkurang. Jadi trennya turun. Jadi yang dilihat itu adalah data independennya dulu. Ya, apa pengaruhnya? Dia pengaruhnya naik atau pengaruhnya turun? Kalau naik dia positif, kalau turun dia negatif. Oke, terakhir, lamanya belajar. Lamanya belajar ini indikator apa? Waktu, tepat. Semakin lama kalian belajar, maka hasil atau prestasi yang diperoleh semakin baik atau semakin turun? Contoh, 2 jam belajar matematika dengan 4 jam belajar matematika berbeda hasilnya. Ya, pada ujian penilaian semester. Oke, bisa disimpulkan bahwa variabel independen ini adalah sebabnya dan variabel independen adalah akibatnya, sehingga mengakibatkan dengan harga barang naik mengakibatkan daya beli berkurang. Dengan intensitas hujan tinggi atau musim hujan maka mengakibatkan penjualan payung meningkat. Itu ya, ada 2 variabel. Paham? Independen dan dependen. Biasa, pada proses statistika itu selain kita mengumpulkan data, ada yang namanya penyajian data. Penyajian datanya berbentuk dengan diagram pecah atau scatter. Karena ada 2 sumbu, ada sumbu X, ada sumbu Y. Sumbu X ini milik independen, sumbu Y ini milik dependen. Oke, seperti ini. Ya, saya buatkan. Ini 2 sumbu. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Ini milik variabel independen yang mempengaruhi variabel dependen. Contoh, lamanya belajar ada yang 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam. Nilainya 70, 80, 90, 100. Hasil penelitian mengatakan bahwa ketika 2 jam nilainya hanya 70, ketika 3 jam 80, 4 jam 90, 5 jam bisa 100. Maka trennya apa? Naik. Ya. Contoh yang trennya turun seperti ini. Penjualan, ya, angka barang dia kan turun. Ya. Contoh begini. Harga beras 10.000, 12.000, 13.000, 14.000. Dia akan berbeda. Ya. Ketika misalkan dia 10.000, maka penjualan peminatnya banyak ada di sini. Ya kan? Jika mahal, maka akan ini trennya. Ini tren negatif. Ini tren positif. Oke. Sampai di sini kira-kira pemahaman kalian tentang data bivariat sudah cukup jelas? Sekali lagi, ada berapa variabel? 2. Apa saja? Independen dan dibalik gitu ya. Pengertiannya paham? Kalau dilihat dari sebab akibatnya sudah jelas? Oke. Untuk penyajiannya paham scatter? Ya, tapi belum paham scatter. Ya, scatter nanti kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Kita menggunakan program aplikasi Excel. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup sekian dari Bapak. Penyampaian ini mohon nanti dicatat kembali di buku catatan kalian masing-masing. Di pertemuan selanjutnya kita akan berdiskusi kembali dengan materi-materi statistika. Oke?
Oke, ada yang ingin tanyakan? Tidak. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.